Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Aslam, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone dengan nomor induk mahasiswa 22690108102. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada saya oleh dosen pengampu Bapak Haji Sandi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya, topik yang akan saya bawakan dalam video kali ini mengenai seputar manajemen pendidikan yang mencakup beberapa submateri. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi manajemen pendidikan. Yang kedua, tujuan utama manajemen pendidikan. Yang ketiga, tantangan pendidikan di era digital. Dan yang keempat, komponen strategis dalam manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta keuangan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan. Ada 4, yaitu yang pertama perencanaan, yaitu menetapkan tujuan pendidikan dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab kepada pihak yang terlibat. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memimpin dan memotivasi seluruh sumber daya manusia yang terlibat. Yang keempat, pengawasan, yaitu memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Selanjutnya, tujuan utama manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengelola sumber daya dan proses pendidikan secara efektif. Yang kedua, merespon perubahan dalam dunia pendidikan. Manajemen pendidikan harus mampu beradaptasi dan merespon perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, seperti perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidik yang berkualitas adalah yang dikelola dengan baik melalui manajemen pendidikan dan akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa. Selanjutnya, tantangan di era digital. Yang pertama yaitu kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa dan guru memiliki akses internet atau perangkat digital yang memadai. Yang kedua, kualitas dan kesiapan sumber daya manusia. Masih banyak guru dan siswa yang belum terbiasa menggunakan teknologi secara efektif dalam proses belajar. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Resiko menurunnya interaksi sosial dan kemampuan berpikir kritis akibat terlalu bergantung pada perangkat digital. Yang keempat, keamanan data dan etika digital, yaitu ancaman kebocoran data pribadi.
serta rendahnya kesadaran terhadap etika penggunaan teknologi. Dan yang kelima yaitu kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif. Kurikulum pendidikan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan era digital dan dunia kerja di masa depan. Selanjutnya, komponen strategis dalam manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun bangsa. Melalui pendidikan, kita mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global. Yang kedua, pendekatan dalam pendidikan perlu bersifat adaptif dan berpusat pada peserta didik. Artinya, proses belajar harus menyesuaikan kebutuhan siswa serta mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi. Yang ketiga, manajemen pendidikan juga harus berfokus pada pengembangan kompetensi siswa, tidak hanya akademik, tapi juga keterampilan sosial, emosional, dan digital yang sangat penting di era modern ini. Dan untuk mendukung semua itu, sekolah membutuhkan 5 bentuk modal utama, yaitu yang pertama, integratif kapital, yaitu kesatuan visi dan kerjasama antar semua elemen sekolah. Yang kedua, human capital, berupa kualitas guru, tenaga kependidikan, dan siswa itu sendiri. Yang ketiga, social capital, yaitu hubungan positif antara sekolah dan masyarakat sekitar. Yang keempat, financial capital, yaitu ketersediaan dan pengelolaan dana yang efisien. Dan yang kelima yaitu politik kapital, berupa dukungan kebijakan dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Dengan memperkuat 5 model tersebut, proses manajemen pendidikan akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Itulah tadi penjelasan mengenai materi manajemen pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.